Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 28 Oktober 2021. Kita sudah melakukan berbagai karya sepanjang hari ini, dan Tuhan sudah mengantarkan kita untuk menyambut malam pemberiannya. Dan kita mau beristirahat bersama dengan keluarga kita. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa yang kekal kudus, terpujilah nama-Mu yang dalam kesetiaannya memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan umur panjang, dan yang memungkinkan kami untuk bisa melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, dan yang telah mengantarkan kami menerima malam pemberian-Mu, supaya kami dapat beristirahat bersama-sama dengan keluarga kami. Karena itu, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama, dan umat Tuhan dapat membaca ayat-ayat selanjutnya. Allah Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-7, kita mendapatkan gambaran bahwa Daud, raja kedua Israel itu, ternyata terus mengalami pergumulan dan tantangan di dalam hari-hari hidupnya. Setelah dia lepas dari terjaan binatang buas di saat dia menjaga ternak di padang, dia kemudian mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi dari raja pertama Israel, yakni Saul. Dia diburu dari waktu ke waktu untuk membinasakan kehidupannya. Dan ternyata tantangan dan cobaan tidak berhenti di sana. Dia ternyata mendapatkan tantangan dan cobaan dari anaknya sendiri, Absalom, yang karena haus kekuasaan mau membinasakan Daud, ayahnya sendiri. Tapi itu pun tantangan tidak selesai dan berakhir pada kebejatan moral dari kehidupan anaknya Absalom. Justru tantangan dan cobaan itu terus berlanjut, dan sekarang dialami lagi dari satu pribadi bernama Kus. Orang Benyamin itu yang adalah keturunan atau keluarga dari Daud.
ternyata kejahatan itu dia terus berkelanjutan. Dia terus beranak cucu yang terus dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki roh kefasikan di dalam hidupnya. Tetapi pada Mazmur pasal yang ke-7 ini, kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Bagaimana menghadapi kemelut hidup. Bagaimana berhadapan dengan situasi, tantangan, dan cobaan. Serta penderitaan yang makin hari makin menyerang kehidupan kita. Dan hal itu kita dapat belajar dari sikap yang diambil oleh Daud dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang terus dia rasakan di dalam kehidupannya. Kita dapat belajar langkah-langkah yang diambil oleh Daud di saat dia menghadapi cobaan dan penderitaan yang didatangkan oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau kita perhatikan Mazmur pasalnya yang ke-7, maka langkah yang pertama adalah Daud menyerahkan diri secara penuh dan total kepada Tuhan. Pada ayat yang kedua, 3, 4, 5 dan ayatnya yang ke-6 menggambarkan penyerahan diri yang total dari Daud kepada kita untuk kita jadikan sebagai pelajaran yang berharga di saat manakala kita menemui tantangan dan cobaan serta rancangan-rancangan yang keji dari orang-orang di sekitar kita kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata dari penyerahan diri yang dilakukan oleh Daud kepada Tuhan memiliki dua sisi yang perlu kita juga teladani di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa penyerahan diri yang dilakukan oleh Daud adalah bermaksud untuk meminta perlindungan Tuhan atas kehidupannya. Bahwa kiranya di dalam perlindungan Tuhan dia bisa dibebaskan dari ancaman penderitaan dan kematian yang didatangkan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu berarti penyerahan diri yang dilakukan oleh Daud kepada Tuhan adalah meminta pembelaan dari Tuhan. Meminta supaya Allah berkenan menolong dan memberi perlindungan bagi hidupnya, supaya di dalam pembelaan Tuhan itu dia bisa dapat dilepaskan dari kemelut hidup yang berat yang dihadapi oleh Daud. Tetapi melalui penyerahan diri yang total tadi, ada juga sisi lain yang dapat kita belajar dari sikap yang diambil oleh Daud. Yaitu bahwa dengan penyerahan diri kepada Tuhan, sekaligus meminta supaya Allah Sang Maha Tahu itu dapat melihat keberadaan dirinya. Manakala dalam hari-hari hidupnya ia adalah pribadi yang pernah melakukan tindakan tertentu yang tidak menghormati Allah dalam kehidupannya, biarlah dengan penyerahan dirinya itu dia boleh mendapatkan hukuman
dari Tuhan. Ini sangat luar biasa yang kita belajar dari kehidupan Daud. Ternyata ketika mendapatkan tantangan dan cobaan, Daud tidak hanya meminta pembelaan untuk mendapatkan perlindungan dan kelepasan dari pihak Tuhan supaya dibebaskan dari penderitaan yang dialami. Bukan saja itu yang dilakukan oleh Daud, tetapi justru di dalam penyerahan diri kepada Tuhan itu sekaligus Daud bicara dengan jujur kepada Tuhan, bahwa Tuhan Sang Maha Tahu itu yang menyelidiki segala yang tersembunyi di dalam kehidupannya, manakala dalam hidupnya juga dipenuhi dengan kelemahan dan dosa dalam hidupnya. Biarlah dia rela untuk mendapatkan hukuman dari Tuhan atas hidupnya. Ini sangat luar biasa yang kita belajar dari sikap hidup dari Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam banyak kenyataan ketika seseorang mengalami tantangan dan cobaan dari orang-orang di sekitarnya, meminta supaya Allah bertindak dan memberikan hukuman kepada orang yang berseteru dengan dirinya. Di sini justru Daud meminta kepada Tuhan supaya kalau memang penderitaan yang dia alami itu juga merupakan kelemahan dari dirinya, maka dia merasa layak mendapatkan hukuman dari Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan. Itu hal pertama yang kita belajar dari kehidupan Daud. Hal yang kedua yang kita temukan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-7 adalah Daud juga meminta kepada Tuhan supaya berkenan Tuhan bisa bertindak sesuai dengan kedaulatan yang ada padanya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh dirinya. Ini diminta oleh Daud sebab dia tahu bahwa hanya ada satu hakim yang agung. Karena itu dia meminta supaya Tuhan bertindak. Apakah di sini Daud sebagai satu pribadi yang lancang dalam hal ini? Karena dia meminta kepada Allah yang kudus untuk berdiri di pihaknya, untuk melakukan sesuatu dalam mengatasi persoalan hidupnya. Tentu tidak demikian. Daud harus minta kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan tindakan. Sebab Daud tahu bahwa hanya ada satu hakim yang adil. Dalam hal ini adalah Tuhan sendiri. Sebenarnya Daud bisa bertindak dalam perannya sebagai seorang raja pada waktu itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Karena dia yang berkuasa pada waktu itu. Tapi Daud tidak melakukan itu. Bahkan pada bagian yang pertama tadi Daud justru meminta supaya kalau Allah melihat ada kelemahan di dalam dirinya, dia pun turut dihukum oleh Tuhan. Karena itu di sini Daud meminta supaya Tuhan bertindak. Karena memang dia tahu bahwa hanya ada satu hakim yang adil, yang bisa bertindak secara seadil-adilnya untuk menolong setiap orang yang sedang diterpa oleh badai kehidupan yang didatangkan oleh sesamanya.
Sekali lagi, bahwa Daud ternyata tidak lancang terhadap tindakannya itu. Karena pada ayat yang ke-9, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 7, secara jelas ditegaskan bahwa Daud sendiri minta supaya Tuhan menghakimi dirinya kalau dia bersalah di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga yang kita belajar dari langkah yang diambil oleh Daud adalah Daud mau melihat seluruh peristiwa kehidupannya tidak dari sudut pandangnya sendiri, tapi dari sudut pandang Allah sendiri. Dan itu bisa dapat kita baca pada Mazmur pasal 7 ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, 14, 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di sana dengan jelas Daud mau mempercayakan dan memahami seluruh peristiwa itu di dalam sudut pandang Allah dan tidak pada sudut pandang manusia yang terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan ternyata di dalam sudut pandang Allah, si pemfitnah atau orang-orang yang gemar melakukan fitnahan dan mendatangkan celaka dan derita atas kehidupan orang-orang lain, sesungguhnya orang-orang itu sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Kita ingat cerita tentang Haman yang sudah menyediakan tiang sula untuk menggantungkan Mordekai. Kita ingat kisah itu. Dan ternyata bukan Mordekai yang digantungkan pada tiang sula yang telah disiapkan oleh Haman, tapi justru Hamanlah yang menyiapkan tiang gantungan itu bagi dirinya sendiri. Karena itu kita harus ingat dengan baik, setiap orang yang gemar melakukan fitnah atau gemar mendatangkan derita atas kehidupan orang lain, sesungguhnya dia sedang menggali lubang bagi dirinya sendiri. Dia sedang merancangkan dan merencanakan untuk mendatangkan derita atas kehidupannya. Karena itu, kalau kita adalah termasuk satu pribadi yang memiliki roh kefasikan dan yang suka mendatangkan celaka atas kehidupan orang lain, kita mesti segera mengalami pertobatan. Sebab kita sedang memasang jerat bagi diri kita sendiri, atau menyediakan perangkap bagi diri kita sendiri, dan pada waktunya kita akan terperangkap dan kita mengalami kebinasaan. Karena itu segera bertobat dan berhenti dari cara-cara fasik yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, atau langkah yang keempat yang dilakukan oleh pemazmur dalam menghadapi derita di dalam hidupnya adalah dia terus memuliakan Allah di dalam hidupnya. Itu jelas pada ayatnya yang ke-18. Pada bagian ini kita belajar dari pemazmur bahwa ia tidak mau memandang kepada orang-orang yang memfitnah dirinya dan yang mau mendatangkan celaka atas hidupnya. Dia tidak mau melihat itu. Arah dan tujuan hidupnya tidak diarahkan kepada perilaku-perilaku fasik yang sedang didatangkan atas hidupnya. Pandangan matanya dan seluruh tujuan hidupnya hanya diarahkan kepada Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan tentu kita ingat apa yang
diberitakan oleh Rasul Paulus kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ternyata Daud di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, dia makin kokoh dan makin berakar dalam kepada Tuhan. Dia terus berserah diri penuh ke dalam tangan Tuhan. Ini pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita sekalian. Dan karena itu patut kita belajar dengan baik dalam kehidupan kita. Kiranya semua kita akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan hikmat surgawi. Supaya di saat kita menghadapi cobaan dan cercaan dari orang-orang di sekitar kita, kita tidak gegabah dan melakukan tindakan perlawanan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita melakukan langkah-langkah terbaik demi keselamatan kita dan demi orang-orang yang melaksanakan fitnahan dan rancangan kecelakaan bagi hidup kita. Kita mau mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita tidak mau main hakim sendiri, karena kita tahu hanya ada satu hakim yang adil yang bisa menolong kita, yaitu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Karena setiap malam Bapa memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, untuk belajar dari kehendak-Mu yang agung, supaya kami tidak gegabah di dalam hari-hari hidup kami di saat kami menemui banyak cobaan dan tantangan di dalam kehidupan ini. Tapi kami boleh belajar dari pengalaman hidup para pendahulu kami yang sungguh-sungguh memelihara relasi yang kuat dengan Tuhan. Dan Tuhan telah bertindak untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Karena itu terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kehidupan kami pada setiap malam. Malam sudah menjadi bahagian dan kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, ulurkanlah tangan-Mu dan memberkati kami sekalian. Beri urapan khusus kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya biarlah malam ini kami mendapatkan urapan Tuhan dan kemuliaan-Mu menyelimuti kehidupan kami, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Dan ketika Tuhan memperkenankan kami bangun besok pagi, hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, sehingga kami dapat bertindak tidak seturut dengan keinginan daging kami, tapi dalam kehendak-Mu yang kudus. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus memberi perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Salam.